welcome to Aska Talk. Apa kabar teman-teman semuanya? Di sini kebetulan lagi panas banget, jadi aku juga harus semangat dan membara membuat video kali ini. By the way, makasih udah nonton dan mampir ke channel ini. Kita hampir 100 subscribers pertama dan aku excited banget. Jadi kalau buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dulu untuk dukung video-video aku, karena setiap minggunya aku buat video tentang tips dan pengalaman beasiswa, kuliah di luar negeri, dan aku akan memperluas video-video aku khususnya tentang self-development, apalagi berkaitan dengan karir. Jadi kalau teman-teman tertarik mau tahu tips aku gimana sih bisa kuliah di luar negeri, terus gimana aku bisa dapat beasiswa, dan juga gimana aku bisa menjalani karir sebagai orang di umur 20 something. Kalau kalian penasaran, jangan lupa again subscribe dulu ke channel ini dan juga pantengin video-video aku. Gitu aja, mari kita langsung ke videonya. Nah, sesuai judulnya, hari ini aku akan ngomongin tentang magang. Karena banyak dari teman-teman yang ngechat aku atau nge-DM aku di Instagram, di Facebook, itu tuh kalian kayaknya masih mahasiswa dan banyak juga yang mungkin baru lulus kuliah. Jadi topik ini pasti masih relevan banget. Magang itu sesuatu yang jarang diomongin, tapi menurut aku penting banget karena dulu juga aku sempat magang di 2 organisasi sebelum lulus, dan aku sangat mendukung kalian untuk mencoba magang. Kalau bisa magang dulu sebelum lulus. Dan di video kali ini aku akan cerita pengalaman aku dan juga lesson learn apa sih yang aku pelajarin dari magang. Oke, jadi aku udah pernah magang 2 kali, dan yang pertama itu hanya 1 bulan, tapi aku belajar banyak dari situ. Lesson pertama adalah get out from your comfort zone. Nah, get out from your comfort zone tuh artinya banyak banget, tapi pas magang itu tuh kalian pasti bener-bener, apalagi pertama kali, akan merasakan gimana rasanya kerja sama orang, gimana mengikuti jadwal sebuah organisasi. Aku belajar hal baru yang namanya mencoba untuk telemarketing, dan aku tuh introvert, tapi saat itu tuh aku harus belajar gimana caranya biar bisa percaya diri, biar bisa menjadi representasi dari perusahaan yang aku pada saat itu magang. Dan it turned out really good because my manager, dia bisa ngeliat kalau aku tuh bener-bener mencoba untuk bekerja secara baik, dan aku walaupun banyak perasaan takut, banyak perasaan aduh gue bisa nggak ya, tapi paling enggak aku mencoba untuk keluar dari zona nyaman dan akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Aku belajar lesson yang kedua adalah show your professional skills and interests. Jadi jangan takut untuk showcase pengalaman organisasi atau pengalaman volunteering atau mungkin pengalaman dari kerja kelompok, mengerjakan project sesuatu. Itu tuh berguna banget, dan employer tuh tahu kalau misalnya kalian namanya juga masih magang. Jadi misalnya pengalamannya sedikit nggak apa-apa, asal kalian bisa menunjukkan bahwa saya tuh sangat interest di bidang ini dan saya mau magang karena saya mau menambah pengalaman, saya bisa bekerja, I'm motivated, I'm a hard worker. Dan aku pun pada saat itu, percaya nggak percaya, benar-benar hanya mencoba untuk kirim-kirim email ke kontak email yang ada di websitenya beberapa perusahaan untuk kasih tahu bahwa saya mahasiswa tertarik di bidang komunikasi, mempunyai pengalaman ini, dan ingin mencari kesempatan magang. Dan pada saat itu akhirnya aku diterima di satu perusahaan multinasional di Jakarta untuk magang selama 3 bulan. Nah, lesson learn yang ketiga adalah get your real work experience. Nah, kalau yang ini sih udah pasti akan datang dengan sendirinya, walaupun memang ada beberapa magang yang mungkin kerjaannya nggak sesuai sama ekspektasi, tapi jangan sedih walaupun kalian hanya ngerjain kerjaan admin atau yang nggak sesuai sama program kuliah kalian, itu tetap akan berguna karena yang namanya kerja itu pasti beda sama kuliah. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar magang, itu usahakan kalian observasi sebanyak mungkin. Benar-benar kalau misalnya magang itu bisa ngasih kalian pengalaman kerja yang sesungguhnya. Lesson yang keempat, hard work pays off.
emang sih aku nggak mau naif bahwa nggak semua kerja keras akan terbayar pada saat itu juga. Aku cukup beruntung karena pada saat aku magang, aku kemudian ditawarin untuk perpanjang magang, dan setelah perpanjang magang, aku kemudian di-offer my first employment di perusahaan tempat aku magang itu. Dan kalaupun misalnya kalian tidak di-offer pekerjaan dari tempat kalian magang, jangan sedih karena pengalaman magang tuh berharga banget, dan nanti kalau misalnya kalian nyari kerja itu juga dilihat banget, apalagi kalau kalian bisa nunjukin oh pada saat magang saya melakukan ini. Itu tuh akan membuka pintu. Dan jangan lupa di bagian networking. Dan ini kita langsung nyambung ke poin kelima, yaitu networking is cliche but it works like magic. Karena mungkin banyak kalian di luar sana yang sering dengar networking tuh apa sih gitu kan. Memang bisa jadi networking tuh klise banget, tapi menurut aku networking tuh sangat penting, dan kalian gak usah mikirin kayak oh gue harus ke acara-acara ini, kenalan-kenalan sama orang-orang baru. Yang penting tuh kualitas, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian magang, terus kalian punya hubungan yang baik dengan mantan manajer atau mantan kolega di tempat magang, itu tuh bener-bener bisa menjadi kunci kesempatan-kesempatan nanti di masa depan. Aku sendiri dari 2 kesempatan magang aku bersyukur punya hubungan yang baik dengan manajer dan juga kolega di tempat magang tersebut sampai sekarang, dan aku udah merasakan manfaat dari networking itu yang sangat penting dan kalian bisa pupuk daripada saat kalian magang. Jadi itu dia tadi 5 lesson learned dari aku tentang gimana pentingnya dan berharganya pengalaman magang untuk teman-teman yang sekarang lagi cari magang di masa pandemi ini. Don't be discouraged. Aku paham pasti memang sulit karena juga perusahaan banyak yang work from home, dan memang kegiatan magang mungkin kurang kondusif kalau work from home. Tapi jangan lupa tadi poin kedua, show your professional interest dan juga professional skills. Kalau kalian bisa meyakinkan perusahaan bahwa kalian itu punya skills yang bisa ditawarkan di saat pandemi, bisa jadi kalian membuka pintu kesempatan untuk diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa di like. Dan kalau misalnya kalian mau aku bikin video lanjutan tentang cari magang, interview magang, hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan, gak cuma beasiswa aja, jangan lupa taruh di kolom komentar di bawah. Dan juga subscribe channel ini, udah hampir 100 subscribers. Gitu aja dari aku hari ini. Makasih udah nonton, bye!